Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada video pembelajaran kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 ya. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema yang kedua, keunikan daerah tempat tinggalku. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama ini termuat dua muatan pelajaran, ada bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya sobat belajar, tujuan pembelajarannya nanti bisa menyimak sendiri pada layar ya. Apa saja tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap dan tetap semangat. Aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Mari mengamati sobat belajar. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya. Ada Tugu Yogyakarta, ada tempat wisata Candi Prambanan, ada upacara adat Grebeg Mulut, kemudian ada transportasi andong. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama ya sobat belajar. Mari kita membaca bacaan cerita rakyat yang berjudul Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari Kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari Kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai Kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, saut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bu Sumi.
dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lungsung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersaut-sautan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya, candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, saud Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi ya? Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi, Sobat Belajar? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Masih ingat, Sobat Belajar? Ya, cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Kemudian yang kedua, sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas. Tokoh utamanya tadi adalah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Kemudian yang ketiga, sebutkan tokoh tambahan pada bacaan tersebut. Tokoh tambahannya yaitu tadi ada Bisumi, para dayang, dan pasukan jin. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Perhatikan gambar di atas, ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu, apakah petugas kebersihan tersebut melakukan gaya? Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Jadi petugas tersebut tadi melakukan gaya ya, Sobat Belajar. Mari mencoba, Sobat Belajar. Gaya yang dikerjakan pada satu benda akan memengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Lakukan percobaan berikut ya, Sobat Belajar. Percobaan yang pertama, menendang dan menghentikan bola. Langkahnya, siapkan bola sepak, kemudian lakukan kegiatan berpasangan, letakkan bola di lantai, tendang bola ke arah temanmu. Yang terakhir, minta temanmu menghentikan gerakan bola. Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Bagaimana, Sobat Belajar? Ya, bola yang tendang akan mengalami perubahan dari diam menjadi bergerak. Kemudian, yang kedua, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Tentunya bola yang dihentikan akan mengalami perubahan dari bergerak menjadi diam. Yang ketiga, kamu menggerakkan bola dengan gaya, temanmu menghentikan gerakan dengan gaya. Kesimpulannya, gaya dapat mempengaruhi bola diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempengaruhi bola bergerak menjadi diam.
Percobaan yang kedua ya sobat belajar, menarik mobil mainan. Langkahnya, siapkan mobil mainan, ikatkan bagian depan, tarik mobil mainan, lalu semakin lama semakin cepat. Tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan arah mobil mainan tersebut. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Tentu ada ya sobat belajar, terdapat perubahan pada mobil mainan tersebut. Kemudian yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Mobil mainan digerakkan dari lambat ke cepat, terjadi perubahan kecepatan pada gerakan mobil mainan. Yang ketiga, kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulanmu? Gaya dapat memengaruhi kecepatan mobil mainan. Yang keempat, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan tersebut jika ditarik lurus ke depan atau dibelokkan? Tentu ada ya sobat belajar, terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan. Kelima, perubahan apa yang terjadi? Mobil mainan digerakkan dari lurus lalu berbelok, terjadi perubahan arah pada gerakan mobil mainan. Yang keenam, kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulanmu? Gaya dapat memengaruhi arah gerak mobil mainan. Nah, sobat belajar, dari percobaan tadi, mari kita simpulkan ya. Gaya dapat memengaruhi gerak benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan. Yang pertama, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Kemudian gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang terakhir, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, demikian sobat belajar video pelajaran kali ini ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa selalu tonton channel ini. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.